Halo semuanya, pada video ini saya akan memberikan cara ataupun tutorial dalam menganalisis data SEM untuk menentukan distribusi partikelnya dan ukuran partikelnya menggunakan cara manual. Nah, cara manual ini sendiri dapat digunakan jika pada data SEM yang teman-teman punyai itu mengalami aglomerasi atau partikelnya itu menyatu seperti pada data SEM berikut ini. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menzoom terlebih dahulu pada bagian skala ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan penarikan garis pada bagian skala ini untuk menentukan skala pada image ini. Nah, dapat terlihat berikut adalah skalanya dalam pixel. Nah, pada data ini kita mempunyai skala yaitu pada 1 mikrometer atau sama dengan 1000 nanometer. Nah, satuannya dapat kita ubah menjadi nanometer. Nah, penentuan data SEM menggunakan cara manual itu cukup mudah, yaitu dengan cara seperti berikut. Nah, pada partikel ini tinggal kita lakukan penarikan garis dari ujung ke ujungnya, lalu kita klik Ctrl M. Nah, Ctrl M ini sendiri adalah untuk mengukur dari si areanya itu. Nah, penentuan data SEM secara manual ini harus dilakukan minimal hingga 150 kali, sehingga kita dapat membandingkannya dengan data SEM yang kita cari menggunakan metode threshold. Nah, teman-teman juga dapat menandainya dengan menggunakan fungsi kuas di sini, supaya teman-teman tidak lupa data SEM mana saja yang telah teman-teman ukur. Lalu dilanjutkan pada data kedua, di Ctrl M kan lagi.
Nah, dapat teman-teman lihat bahwa kita telah melakukan penarikan garis ataupun pengukuran data SEM secara manual hingga 155 kali, ataupun kita telah melakukannya itu hingga partikel ke 155. Berikut ada data SEM yang telah kita dapatkan. Nah, bagian length ataupun panjang ini merupakan lebar ataupun diameter dari partikelnya dari penarikan garis yang telah kita lakukan. Nah, lalu yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pengukuran nilai distribusinya yang terjadi. Lalu yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuka origin untuk mencari histogram dari data yang telah kita dapatkan. Setelah originnya berhasil dibuka, lalu yang selanjutnya akan kita lakukan adalah mengimport data set yang telah kita lakukan barusan. Ini adalah datanya. Nah, lalu kita cari pada bagian length. Setelah kita temukan pada bagian length, bagian ini akan kita plotkan menggunakan plot histogram. Setelah plot histogram yang telah berhasil dibuat, lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah pergi ke GoToBeam worksheet. Nah, pada bagian beam center dan cone-nya ini akan kita plotkan kembali gunakan kolom. Nah, setelah kita plotkan, lalu kita dapat menganalisis data berikut ini menggunakan fungsi fitting, lalu masuk pada nonlinear curve dan open dialog. Nah, pada bagian kategori, teman-teman harus mengubahnya menjadi bagian pick function, dan functionnya itu diganti ke log normal. Lalu masuk pada bagian advance. Nah, pada bagian advance ini teman-teman harus memastikan bahwa nilai R2-nya itu telah tercentang ataupun nilai COD-nya itu telah tercentang. Nah, dapat terlihat bahwa pada nilai ini R2 atau COD telah tercentang dan address R2 juga telah tercentang. Nah, nilai R2 atau COD dan address R2 ini dapat dipakai untuk mencari nilai distribusi partikel yang terjadi. Lalu yang selanjutnya kita klik fit. Dapat terlihat berikut adalah grafiknya. Dan ini adalah nilai COD dan address R2-nya. Dapat diperbesar sebagai berikut. Nah, jika teman-teman ingin melihat nilai secara keseluruhannya, dapat diklik pada bagian ini, yaitu pada bagian result. Lalu teman-teman bisa klik pada fit NL1. Nah, berikut adalah seluruh data totalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih.